Hai, selamat datang di DC Channel. Semoga kalian terhibur. Hukuman cambuk dan kehidupan lapas Changi, Singapura. Seberapa menakutkannya hukum cambuk di Singapura? Petugas lapas memakai rotan sepanjang 1,2 meter dan memberikan pukulan sekuat tenaga. Sekali cambuk kulit terbuka dan daging seolah robek. Dan sakit permanen yang menyelimuti. Selamat datang di lapas Changi, Singapura. Lokasi bersih dan manajemen yang humanis. Terdapat kamar tunggal, kamar 4 orang, dan kamar 8 orang dengan toilet mandiri. Tidak ada kipas angin, tidak ada tempat tidur, tidak ada bantal. Hanya sebuah dinding pemisah antar toilet dan ruang tidur. Tiap narapidana hanya diberikan sebuah tikar, 2 selimut. Jika merasa lantai terlalu dingin, hanya beralaskan tikar bisa menggunakan selimut sebagai pelapis dan selimut satunya menjadi bantal sempurna. Tiap kamar lapas diperlengkapi kamera pengintai agar dapat memberikan bantuan tindakan ketika diperlukan 24 jam dari setiap sudut. Buang air, mandi tidak ada yang tertinggal, semuanya ditayangkan secara langsung, sangat detail bukan? Bukan hanya itu, perlengkapan yang ada di kamar ini hampir semuanya transparan. Setiap barang dipantau dengan sangat ketat, tidak diperbolehkan membawa barang pribadi dan dilarang untuk melakukan perubahan terhadap kamar lapas. Petugas lapas akan melakukan pengecekan dadakan berkala. Burung kertas yang dilipat sendiri. Sita. Gambar yang dibuat di atas kertas. Sita. Gantungan yang dibuat sendiri di dinding? Sita. Tiap pukul 7.30 pagi, narapidana harus bangun. Merapikan semua perlengkapan lapas sesuai tempat semula, berpakaian rapi dan siap menyapa petugas lapas saat petugas lapas melakukan pengecekan lewat jendela kamar. Petugas lapas akan membagikan sikat gigi dan odol serta mengambilnya kembali dalam waktu 10 menit, dilanjutkan dengan memberi makanan. Ada 3 macam pintu di tiap kamar lapas. Pintu kecil di atas untuk pengecekan petugas, pintu tengah untuk memberikan buah-buahan, pintu bawah adalah tempat memberikan makanan kotak. Makanan pagi biasanya berupa 4 helai roti, secangkir teh atau kopi. Makanan siang jenisnya banyak tanpa daging, yang lunak, tidak pedas, rendah gula dan kalori. Setelah selesai makan dan minum, para narapidana mulai berolahraga. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 3.30 hingga pukul 5.30. Setiap narapidana akan diberikan waktu olahraga selama 2 jam. Bisa juga pergi ke tempat istirahat untuk bermain game, nonton, atau membaca koran. Sekitar jam 5 petugas akan membagikan perangkat tablet yang telah disesuaikan pengaturannya, secara khusus tidak bisa menggunakan software komunikasi pada umumnya. Dan tablet ini juga akan memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan menggunakan tabel ke petugas. Tiap harinya narapidana dapat menggunakan tablet ini selama 1,5 jam untuk menjelajah berita yang ingin dibaca oleh narapidana atau mengirim email kepada sanak saudara. Tiap bulan sanak saudara dapat menjenguk sebanyak 2 kali, atau dapat menjenguk secara tatap muka atau melalui video call. Narapidana dengan tingkah dan kinerja yang baik akan diperbolehkan untuk bekerja dalam lapas. Mencuci baju dan memasak untuk mendapatkan insentif, 1 minggu sekitar 5 hingga 6 dolar Singapura. Uang yang dapat ditabung dan juga dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau cemilan di kantin kecil. Tiap area dengan narapidana berjumlah 20 orang akan terdapat 1 petugas lapas yang berjaga. Tugas petugas lapas pada umumnya membantu kesulitan narapidana, seperti menjadi pendengar yang baik, konsultasi psikologi. Perihal seperti, di hari ini tidak ada sabun, sayuran terlalu asin, dan keluhan lainnya. Wah, petugas lapas bertugas bak seorang ketua kelas atau ibu pengelola penginapan dan kos? Di sini, narapidana yang berkelakuan baik mendapatkan makanan baik dan kesehatan juga terjaga. Namun jika kamar, menyimpan barang terlarang atau melakukan tato di badan, melawan petugas lapas dan melanggar perintah, maka petugas lapas akan melaporkan hal tersebut yang berakibat bertambahnya 3 hingga 7 hari masa tahanan. Selain pidana kurungan, ada sebagian narapidana yang dijatuhkan hukuman cambuk. Di Singapura terdapat 40 macam jenis pelanggaran yang dapat berakibat hukuman cambuk, misalnya merampok, pencurian dengan pembobolan rumah, merusak fasilitas umum, pemerasan dan lainnya. Dengar-dengar melanggar hukum di Singapura, orang Singapura memilih untuk dikurung seumur hidup daripada hukuman cambuk. Hukuman cambuk. Seberapa menakutkannya hukuman ini? Hukuman cambuk ini menggunakan rotan, yang sering disebut rotan cambuk. Panjang sekitar 1,2 meter dan ketebalannya 1,3 mm. Ada yang diimpor dari Malaysia dan Indonesia. Untuk meningkatkan kelenturan rotan, mencegah rotan patah menusuk ke daging tahanan. Sebelum hari eksekusi biasanya rotan akan direndam dalam air bersih semalaman. Ada yang lebih teliti hingga melakukan disinfektan sebelum dipakai, demi mendapatkan hasil yang diinginkan dan tidak terduga oleh narapidana. Narapidana tidak akan diinformasikan sebelumnya atas jadwal eksekusi, dan hanya mengetahui jadwalnya di hari eksekusi tersebut serta memberikan efek takut. Setelah menginformasikan narapidana, dokter lapas akan memeriksa kondisi narapidana. Jika narapidana sedang tidak sehat maka akan diberikan dispensasi.
Namun, sebagai gantinya masa kurungan akan bertambah. Jika kondisi tubuh narapidana sehat maka eksekusi tidak dapat dihindarkan. Untuk keleluasaan eksekusi, lokasi eksekusi dibuat sangat luas. Salah satu sudut ruangan tersedia satu meja untuk para pengawas, dan kepala lapas akan datang untuk memantau eksekusi. Dua petugas lapas akan berdiri di dua sisi bersebarangan. Dan di sudut lainnya tersedia tempat eksekusi yang memiliki tinggi sekitar 2,7 meter. Mengikut regulasi dalam lapas, narapidana yang akan dieksekusi akan dalam kondisi tidak berpakaian. Menanggalkan pakaian menuju tempat eksekusi yang menyerupai tangga. Membungkuk hingga 90 derajat. Pergelangan kaki diikat dengan sabuk yang kencang pada kaki-kaki tempat eksekusi cambuk. Dan pergelangan tangan diikat di depan tempat eksekusi tersebut. Setelah membungkuk di posisi tersebut, di area pinggang dan paha narapidana akan diberikan alas untuk melindungi bagian tubuh lain. Petugas eksekusi cambuk telah mendapatkan pelatihan khusus, bertubuh tegap besar dan wajahnya serius. Memegang erat rotan cambuk, menekukan rotan selebar bahu. Memutar 270 derajat dengan titik tumpu kaki, memberikan pukulan sekuat tenaga untuk mendapatkan cambukan yang sempurna. Sekali cambuk kulit dan daging merekah. Biasanya awalnya luka cambukan pertama akan muncul sebuah garis putih, dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah garis merah darah. Setelah cambukan kedua dan ketiga, bokong akan berlinang darah. Karena terlalu kuat, biasanya setiap 3 kali cambukan akan ada pergantian petugas cambuk. Satu petugas melakukan cambukan keras, petugas lainnya akan melakukan perhitungan. Setiap cambukan berjarak 10 hingga 15 detik tidak boleh dicicil atau berhenti, maksimum tidak boleh melebihi 24 kali cambukan. Pemerintah Singapura pernah melakukan penelitian sebelumnya, bahwa pada umumnya bokong orang dewasa memiliki kelebaran 24 cambuk. Namun pada kenyataannya yang bisa tahan hingga 6 cambukan sudah termasuk ajaib. Setelah eksekusi, dilakukan pengobatan pada narapidana. Walau diberikan obat, namun sakit dari cambukan tidaklah berkurang sama sekali. Bokong akan membengkak hebat, yang paling menyakitkan adalah saat buang air, tidak bisa jongkok, tidak bisa duduk juga. Hanya bisa pasang kuda-kuda, saat mau membersihkan juga mengalami kesulitan karena luka yang bengkak. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe ya.